Yang pertama, konsep ekonomi makro. Makroekonomi atau ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perekonomian secara keseluruhan atau agregat. Ekonomi makro membahas berbagai masalah ekonomi dalam skala internasional seperti pendapatan nasional, inflasi, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, stabilitas ekonomi, dan neraca pembayaran internasional. Tujuan ekonomi makro yaitu untuk memahami bagaimana perekonomian suatu negara bekerja serta mencari solusi terhadap masalah ekonomi nasional agar tercapai kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, pengertian kebijakan ekonomi ada 3. Yang pertama, kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dalam mengatur penerimaan dan pengeluaran negara melalui APBN untuk mempengaruhi perekonomian. Contohnya, menaikkan atau menurunkan pajak, menambah belanja negara, memberikan subsidi. Tujuannya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran, dan menstabilkan ekonomi. Yang kedua, kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk mengatur jumlah uang beredar dan menjaga stabilitas nilai rupiah. Contohnya, mengatur suku bunga, operasi pasar terbuka, dan mengatur cadangan minuman bank. Tujuannya mengendalikan inflasi, menjaga stabilitas mata uang, dan menjaga kestabilan sistem keuangan. Yang ketiga, kebijakan perdagangan luar negeri. Kebijakan perdagangan luar negeri adalah kebijakan pemerintah dalam mengatur kegiatan ekspor dan impor dengan negara lain. Contohnya, penetapan tarif impor, pemberian izin ekspor, dan kerjasama perdagangan internasional. Tujuannya meningkatkan devisa negara, melindungi produk dalam negeri, dan memperluas pasar internasional. Yang keempat, kebijakan sektor real. Kebijakan sektor real adalah kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kegiatan produksi barang dan jasa secara langsung. Contohnya, bantuan kepada UMKM, membangun infrastruktur, dan yang ketiga, dukungan terhadap industri dan pertanian. Tujuannya meningkatkan produksi nasional, membuka lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, upaya pemerintah dalam bidang ekonomi. Yang pertama, meningkatkan pendapatan nasional. Upaya pemerintah meningkatkan investasi. Yang kedua, mengembangkan industri nasional. Yang ketiga, mendorong ekspor dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Tujuannya agar produksi barang dan jasa meningkat sehingga pendapatan nasional bertambah. Yang kedua, membuka kesempatan lapangan pekerjaan. Upaya pemerintah membangun industri dari infrastruktur, mendukung UMKM, mengadakan pelatihan kerja, dan mendorong investasi. Dengan bertambahnya usaha dan industri, maka kebutuhan negara kerja juga meningkat. Yang ketiga, meningkatkan kapasitas produk secara nasional. Upaya pemerintah menyediakan teknologi modern, pembangunan sarana produksi, pemberian bantuan modal usaha, dan pengembangan sektor pertanian dan industri. Tujuannya agar hasilnya produksi nasional meningkat. Keempat, mengendalikan inflasi. Upaya pemerintah mengatur jumlah uang beredar, menjaga kestabilan harga barang, mengendalikan suku bunga, dan menjamin ketersediaan bahan pokok. Inflasi yang terkendali membuat daya beli masyarakat tetap stabil. Yang kelima, menjaga kestabilan ekonomi. Upaya pemerintah menjaga stabilitas harga, mengurangi pengangguran, menjaga nilai tukar rupiah, dan mengendalikan utang negara. Kestabilan ekonomi penting untuk menciptakan rasa aman dalam kegiatan ekonomi. Yang keenam, menyeimbangkan neraca pembayaran ekonomi. Upaya pemerintah meningkatkan ekspor, mengurangi impor berlebihan, menarik investasi asing, dan mengembangkan pariwisata. Tujuannya agar devisa negara meningkat dan transaksi internasional tetap seimbang. Yang keempat, manfaat mempelajari ekonomi makro. Yang pertama, memahami kondisi ekonomi negara, mengetahui penyebab inflasi dan pengangguran.
Yang ketiga, memahami kebijakan pemerintah. Yang keempat, membantu mengambil keputusan ekonomi yang tepat, menambah wawasan tentang pembangunan nasional. Dan yang terakhir, membantu mahasiswa berpikir kritis terhadap masalah ekonomi. Yang kelima, peran mahasiswa dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sebagai mahasiswa, hal yang dapat dilakukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia antara lain: belajar dengan sungguh-sungguh untuk meningkatkan kualitas SDM, mendukung penggunaan produk dalam negeri, mengembangkan usaha atau UMKM, menggunakan teknologi secara produktif, berinovasi dan berkarya, menghemat penggunaan sumber daya, dan menjaga kejujuran dan integritas. Mahasiswa merupakan generasi penerus yang memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi bangsa.